banyak orang mengatakan, sudahlah, nanti kau merasa kau yang benar. Di sana kau lagi yang ngomong yang benar. Ada lagi si B bilang dia yang paling benar, dia yang Iya. paling benar. Nah, lalu orang yang berkomentar seperti itu, akhirnya dia ngomongnya seperti ini. Biar Tuhan aja yang menilai kita, siapa yang benar kita pengajarannya. Ada lagi bercampur gini, yang penting kelakuan kita lah katanya begitu Oh, kan. Saya juga eh, dengar-dengar hal itu sudah apa namanya sudah terbiasa gitu. Itu oleh karena kedangkalan, maaf ya, hmm, kedangkalan orang-orang ya. sebagai orang percaya. Sebenarnya patokan yang benar mana sih katanya. Ada lagi yang menjawab, ya tergantung yang Roh Kudus pimpin. Itu kan teori bahwa hal sesuatu yang dari Roh Kudus itu dibilang tertib. Yang tertib itu seperti apa? Jawabannya adalah semua itu memiliki yang namanya suatu konsep, yaitu konsep ilmu pengetahuan di dalam kebenaran melihat Alkitab. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ini saatnya kita masuk ke acara Q&A dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja bertanya atau raise hand. Silahkan Bapak Ibu, ini suatu tema yang sangat menarik, ya. Suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Ternyata setelah dijelaskan secara dalam dari semua ayat Alkitab, pengertiannya sungguh berbeda dengan pengertian yang umum kita dengar bahwa suam-suam kuku itu malas-malasan. Ternyata tidak, lebih dalam lagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya dulu Pak, kalau nggak ada yang lain. Oke, silakan Pak Cipayung. Ya, suam-suam kuku, Laodikia. Tapi hari ini juga ada yang suam-suam kuku, baik jemaat maupun pribadi. Tapi pertanyaannya menjadi, mengapa jemaat jadi suam-suam kuku? Oleh dari dirinya sendiri atau oleh karena pengajarnya? Ya kan begitu. Karena seperti pernah kami dengar penerangan daripada Dr. Anwar Chen, itu Direktur Penerjemah Alkitab Live. Lebih daripada 1.000 katanya aliran kekristenan di dunia ini. Mana yang benar, mana yang salah? Kalau semua benar, mengapa tidak satu? Nah, jadi ada yang seperti yang digambarkan di sini barangkali hanya soal teologi kemakmuran. Itu pun belum tentu benar, tetapi teologi-teologi yang lain juga menganggap dirinya benar. Tetapi kami lihat paling sederhana di sini adalah karena kita sudah terperangkap kepada rutinitas, sehingga kita ke gereja atau segala kegiatan agamawi kita hanya kegiatan agamawi tanpa pengertian. Dan karena mereka tidak mendengar, itulah sehingga diingatkan, dengarkanlah. Karena ini perkataan roh, dengarkanlah. Banyak orang datang ke kebaktian, ingin didengar, bukan mendengar. Lalu ya dimuntahkanlah. Pemahaman saya dimuntahkan adalah ini tafsiran. Boleh salah, boleh benar. Dimuntahkan yaitu yang bersangkutan tidak dapat bersaksi tentang Injil kasih karunia itu. Karena memang dia nggak punya pengetahuan. Paling-paling juga dia cerita tentang ya Taurat deh, yang tekanannya kepada manusia. Padahal Injil kasih karunia tekanannya adalah Kristus. Nah, ini jadi pertanyaannya, kalau orang atau jemaat sum-sum kufur, oleh jemaat itu sendirikah atau oleh karena pengajarnya kah? Ya karena kita baca juga di dalam apa ya, satu tes, dua, dua, dua apa, dua Timotius 4 ayat 16 kepada Timotius Rasul Paulus mengingatkan awasi dirimu dan pengajaranmu katanya kan.
Jadi ini pengajaran yang salah juga ya eh, jadi suam kuku. Oleh karena itu seruan pertobatan kepada Laodikia ini juga berlaku sepanjang abad, sepanjang zaman. Dan sebagai contoh, menurut sejarah gereja sejak awalnya 1500 tahun adalah gereja RK. Tapi karena RK agak menyeleweng, datang Martin Luther dan kawan-kawannya diadakan reformasi. Jadilah ada Protestan dan segalanya cabang-cabang. Jadi saya pikir perlu juga memang dikaji ini. Pada zaman Tuhan Yesus sendiri berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah, karena ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Ya suam-suam kupu. Rajin memang beraktivitas agamawi, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini, nak. Cuma karena waktu terbatas sampai di sini dulu untuk openingnya, Pak. Nah, kembali Oke, kepada Bapak Hari. Nah, oke, terima kasih Pak Payung. Jadi pertanyaannya, suam-suam kuku itu disebabkan oleh pertama, apakah jemaat itu sendiri orangnya atau oleh pengajarannya? ya, Karena banyak pengajaran saat ini yang benar, yang salah masih belum tahu. banyak, Oke, silakan banyak. Pak Nenses untuk menjawabnya. Silakan. Iya. Makasih ya, Pak Payung. Ya, kalau Mm-mm. lihat kondisi sekarang atau kondisi dari 30 tahun lalu, 50 tahun lalu, nah, ada juga gerakan ini, gerakan sana, itu, muncul aliran ini, muncul aliran itu, ya, ratusan aliran, atau bahkan dibilang ribuan. Ya. Itu penyebabnya. Ya, semua itu yang Bapak Sipayung bilang itu penyebabnya, itu memang terjadi, itu semua penyebabnya dari diri sendiri, dari orang lain yang mengajarkan gitu. Lalu ada Hmm. orang ngajak-ngajak, ada satu aliran yang baru seperti Nah, itu, Pak. Nah, sekarang kondisinya bagaimana kita bisa tahu mana yang kebenaran? Kan itu yang sering dipertanyakan. Sampai yang saya tidak suka sebenarnya adalah ketika sok-sok banyak orang mengatakan, sudahlah, nanti kau merasa kau yang benar. Di sana kau lagi yang ngomong yang benar. Ada lagi si B bilang dia yang paling benar, dia yang iya. paling benar. Nah, lalu orang yang berkomentar seperti itu, akhirnya dia ngomongnya seperti ini. Biar Tuhan aja yang menilai kita, siapa yang benar kita, pengajarannya. Ada lagi bercampur gini, yang penting kelakuan kita lah, katanya begitu Oh, kan. Saya juga eh, dengar-dengar hal itu sudah apa namanya, sudah terbiasa gitu. Itu oleh karena kedangkalan, maaf ya, hmm. kedangkalan orang-orang Ya, sebagai orang percaya. Padahal kalau dikatakan tadi memang sudah terjawab Pak ya, penyebabnya adalah orang itu sendiri ya tidak berjaga-jaga, lalu ada juga orang dari orang lain yang masukin pengajaran, ya kan? ya, Namun sebenarnya yang kita harus lebih pahamin lagi bahwa pertanyaan ini bahwa yang dikatakan sebenarnya patokan yang benar mana sih katanya. Ada lagi yang menjawab, ya tergantung yang Roh Kudus pimpin. Itu kan teori. ya. Orang bilang, Roh Kudus pimpinlah kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus pimpinlah kami. Ak- Aku hambamu mau beritakan firman-Mu. Hmm. Apakah benar-benar Roh Kudus memimpin? Jadi itu sebenarnya banyak juga terjadi kalau menurut penilaian-penilaian saya, itu hanyalah lip service atau perkataan yang tanpa makna. Ya, Roh Kudus pimpin kami untuk mendengar kebenaran-Mu. ya. Ternyata yang dibagikan bukan kebenaran, diterima mereka kok, diterima orang-orang kok. Berarti mereka dipimpin oleh ketidakbenaran. Jadi di mana sebenarnya fungsi Roh Kudus itu? Padahal udah minta Roh Kudus pimpin. Setiap orang minta Roh Kudus pimpin. Tapi kok nyatanya kok ada ratusan aliran. Hmm. Di situ kan berarti kan sebenarnya kita mengaplikasikan yang dikatakan Roh Kudus pimpin melalui apa sih? Nah ini melalui hikmat itu kuncinya. Hikmat itu dapat diperoleh oleh seseorang, yaitu kuncinya adalah semua harus konsekuen, harus patuh, harus komitmen, harus pegang integritas bahwa semua harga diri itu harus ditaruh. Baru kita masuk kepada pola hikmat. Pola hikmat itu berdasar apa sih? Berdasar pewahyuan-pewahyuan audible atau
hal-hal supernatural. Enggak lah. Disitulah yang perlu diluruskan bahwa hal sesuatu yang dari Roh Kudus itu dibilang tertib. Yang tertib itu seperti apa? Jawabannya adalah semua itu memiliki yang namanya suatu konsep, yaitu konsep ilmu pengetahuan di dalam kebenaran melihat Alkitab. Alkitab lah ya. Itulah baru di sana ada hikmat yang terjadi. Contohnya, melihat kebenaran Alkitab pakai ilmu yang sudah ada, yaitu apa? Sama seperti matematika. Untuk mengetahui luas kubus ini, bangunan kubus ini, bagaimana ada rumusnya kan? Enggak. Dan sebenarnya melihat kebenaran Alkitab itu ada suatu ketentuannya yang disebut mata kuliahnya hermeneutika Hmm. atau eksegese. Dan itu kalau hermeneutika atau eksegese itu kalau mau konsekuen, semua aliran runtuh. Percayalah, Pak Sipayung. Betul ya, setuju ya? Betul, betul. Kalau mau Setuju. konsekuen terhadap ilmu hermeneutika, maka apapun aliran yang ada, itu harusnya runtuh. Hmm. Makanya kalau mau belajar hermeneutika, dosen saya bilang apa? Taruh aliranmu, taruh doktrinmu dulu, taruh tutup di laci, dikunci. Sudah. Setelah kau pelajari hermeneutik dan kau dapat kebenaran, maka doktrinmu tadi yang di laci itu ya ambil lagi bakar. Beranikah kau bakar itu? Sementara kalau doktrinmu itu menghasilkan keuntungan buat kau, menghasilkan untung keuangan buat kau, apa kau berani membakar doktrinmu itu? Hmm. Setelah kau dapat kebenaran dari ilmu yang tertib, yaitu ilmu hermeneutika. Itu mengandung ketertiban, Pak Payung. Ya. Paham. Hermeneutika itu semua sama seluruh dunia. Tapi egonya manusia itu yang beda-beda. Sehingga muncul ratusan aliran. Bahkan ribuan Pak Haleluya. Payung bilang kan? Ya, setuju, setuju. Oke, terima kasih Pak Payung. Ada lagi. Sahabat terkasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. See you pada video berikutnya. God bless you all. Amen.